Assalamualaikum semua. Hari ini kita bahas saving yuk. Minggu lalu aku udah sharing tentang budgeting yang bulan Maret dan cara menabung yang efektif. Kalau kalian mau nonton videonya, bisa klik link yang di atas atau link yang ada di description box ya teman-teman. Kali ini aku mau sharing sama teman-teman salah satu cara aku menabung yang menurutku menarik untuk aku share, yaitu sinking fund. Buat yang belum tahu apa itu sinking fund, aku jelasin sedikit ya teman-teman. Jadi, ini adalah salah satu definisi dari sinking fund. Jadi, sinking fund sendiri adalah dana khusus yang kita sisihkan untuk tujuan tertentu gitu. Misal, buat dana liburan, kemudian membayar pajak, ataupun kurban. Nah, untuk sinking fund sendiri sudah ada target nominal dan target waktunya ya teman-teman. Jadi, sudah jelas nih uang kita mau diarahkan kemana. Tujuannya agar kita bisa mencapai target nominal yang kita inginkan dan berasa menabung santai, tapi terencana gitu loh teman-teman. Sinking fund sendiri dengan dana darurat itu berbeda ya teman-teman. Kalau dana darurat dipakai untuk tujuan yang tidak pasti dan mendesak, seperti kecelakaan, sakit, ataupun kena PHK. Nah, kalau sinking fund ini adalah dana yang sengaja udah kita siapkan gitu loh teman-teman untuk kebutuhan yang jelas seperti yang aku jelaskan tadi. Jadi, jangan disamakan ya teman-teman. Dan sumber dana sinking fund dari mana sih? Kalau aku pribadi, sumber danaku itu dari uang tambahan ya. Jadi sumbernya itu nggak digabungkan dari budgeting ataupun dana darurat. Biasanya aku ambil dari uang tambahan kalau misalnya aku jaga klinik ataupun ada uang tambahan lain. Jadi aku ngisi tabungan di sinking fund ini kadang ya kalau ada rezeki lebih, atau kalau misalnya aku lagi nggak jaga klinik ya berarti mungkin aku nggak ada uang tambahan, jadi nggak aku isi deh. Jadi ya semampuku aja sih teman-teman. Tapi ini sangat membantu loh buat yang mau nabung, jadinya lebih semangat gitu dan lebih seru. Cobain deh teman-teman, pasti nagih. Oke, jadi pertama aku buat dulu kotak-kotak seperti ini. Nah, untuk rencana sinking fund aku yang pertama yaitu adalah kurban. Jadi, untuk kurban sendiri, aku sudah menargetkan untuk menabung 2 juta rupiah. Dan untuk per bulannya, aku sisihkan lebih kurang 200.000 ya. Kalau misalnya dihitung 12 bulan memang lebih sih, tapi kan ini aku perkiraan aja. Karena bisa jadi nggak setiap bulan aku ada uang tambahan. Jadi ya aku niatkan dulu. Semoga Allah memudahkan aku untuk menabung untuk kurban ya tahun ini. Amin. Dan untuk yang kedua, aku melakukan sinking fund untuk kontrakan rumah. Karena aku masih ngontrak dan ini adalah tahun pertama aku ngontrak, jadi berasa ya 12 juta itu banyak dan aku mau berusaha untuk menabung supaya waktu aku keluarkan itu nggak terasa berat. Jadi makanya aku sisihkan dari awal di sinking fund ini. Memang ya kalau misalnya ngontrak itu terasa banget ya ngeluarin uangnya, cuma ya mudah-mudahan Allah kasih rezeki ya buat beli rumah sendiri, amin. Semoga teman-teman yang nonton video ini juga diberikan rezeki yang sama. Oke, semangat menabung teman-teman.
Nah, untuk selanjutnya yaitu pajak. Jadi ini sengaja aku sisihkan untuk pajak kendaraan karena lumayan juga ya, terasa hampir jutaan. Jadi ya nggak apa-apa lah kita nabung untuk pajak karena kan memang kewajiban kita membayar pajak. Untuk targetnya sendiri itu adalah 1,8 juta. Jadi per bulannya aku sisihkan 150.000 teman-teman, supaya terkumpul lebih kurang segini. Next, lanjut. Ini untuk sinking fund selanjutnya, yaitu biasalah ibu-ibu ya. Ya, apalagi ya kalau bukan tergoda sama peralatan rumah tangga. Dan untuk targetnya, di sini aku menargetkan 600 ribuan, yang dimana setiap bulannya nanti aku sisihkan sekitar 50.000 teman-teman. Walaupun sedikit, insya Allah lama-lama jadi bukit. Yang penting udah niat nabung untuk keinginan ini. Semoga ketabung ya teman-teman. Doain aku ya supaya aku konsisten dalam menabung. Nah, selanjutnya itu untuk, ya ini sebenarnya keperluanku sih, stetoskop. Ya gitu deh, mau beli tapi maju mundur kayak berat gitu ngeluarin uangnya. Jadi ya udah deh aku masukin di sini aja. Semoga nanti kekumpul. Memang ini agak random ya ngumpulin untuk sinking fund untuk beli stetoskop. Jadi sebenarnya ini memang aku punya tapi rusak, jadi ada perbaikannya mungkin sekitaran 300 ribu. Karena selama ini aku maju mundur untuk ngebetulin atau ngebenerinnya, jadi aku coba di sinking fund aja. Lanjut, ini adalah part menyimpan uang untuk diri sendiri. Ya, jadi aku membuat poin untuk self reward. Jadi ini aku pakai untuk membeli keperluanku kayak skincare, kemudian ke salon. Nah, jadi aku sisihkan itu 150.000 tiap bulannya. Tapi ini tidak aku gunakan setiap bulan biasanya, tergantung kebutuhan juga kan. Dan sebenarnya ini nggak ada targetnya sih teman-teman. Nah, selanjutnya aku juga punya challenge untuk diri sendiri, yaitu menabung 10 juta dalam 48 minggu. Wow, jadi ini sebenarnya adalah caraku untuk semangat menabung sih. Jadi ini tuh kayak dibuat kotak-kotak gitu dengan angka yang random, dan ini totalnya adalah 10 juta. Kemudian nanti kalau misalnya ada uang lebih, ya udah aku masukin aja ke situ. Jadi nanti mudah-mudahan kekumpul ya teman-teman, di akhir tahun jadinya 10 juta. Amin. Jadi untuk menyimpan sinking fund, aku menyimpannya dalam beberapa amplop ya. Nah, masing-masing udah aku tempelin nih tujuan menabung di sinking fundnya. Untuk stetoskop, kemudian juga untuk kurban, dan lain-lain. Dan semua aku simpan dalam satu binder ya. Tujuannya sih supaya nggak kececer aja. Jadi waktu mau nulis itu udah di dalam satu tempat gitu teman-teman. Jadi berasa lebih praktis aja. Untuk menabung sinking fund ini, aku menggunakan uang cash ya teman-teman. Jujur, aku lebih suka nyimpan secara cash sih, karena berasa lebih nabung aja dan asik. Karena kan kita ngelihat fisik dan tabungannya ya, jadi merasa lebih semangat aja gitu. Nah, sebelumnya aku tandai dulu di sini ya teman-teman. Ini aku sisain uangnya 200.000 untuk aku masukin di bagian kurban. Nah,
selanjutnya untuk kontrakan sendiri, karena jumlahnya cukup banyak, jadi ini aku transfer ke rekening, nggak aku masukin ke amplop. Dan jangan lupa untuk memberikan tanda juga kalau misalnya sudah ditransfer. Khusus untuk dana kontrakan, ini nggak dari uang tambahan ya, tapi memang dari suamiku yang langsung transfer. Jadi ini beda sumber dananya. Kemudian untuk pajak, kalau pajak aku juga masukin ke dalam amplop. Ini aku sisain 150.000. Selanjutnya ini untuk peralatan rumah tangga. Di sini aku masing-masing sisain itu 50.000 untuk aku tabung. Kemudian stetoskop itu 50.000. Lalu juga self reward itu 150.000. Nah, jadi ini aku masukin ke bagian standing mirror. Jadi ini adalah salah satu peralatan rumah tangga yang udah aku pengen. Tapi rasanya kalau beli langsung itu kayak sayang uangnya, makanya dimasukin ke sinking fund. Nah, terus jangan lupa masukin ke bagian stetoskop. Nggak apa-apa, sedikit dulu ya. Nah, selanjutnya masukin ke bagian self reward. Kalau masukin ke bagian ini rasanya semangat ya, mungkin karena untuk diri sendiri kali ya. Oh iya, lupa, dan ini yang terakhir yaitu tabungan yang 10 juta ini. Jadi yang udah aku kumpulin itu sekitar 630.000. Nah, ini juga aku masukin di sini ya teman-teman. Alhamdulillah, selesai deh untuk tabungan hari ini. Intinya aku mau sharing ke teman-teman semua cara menabung yang menyenangkan loh. Aku berharap cara seperti ini tuh bisa jadi manfaat dan gak terasa beban gitu buat kita semua. Kalau ada rezeki lebih, langsung dimasukkan aja ya ke sinking fund ini. Tapi kalau memang gak ada uang tambahan ya jangan dipaksa, semampunya aja. Dan teman-teman, semoga video kali ini tuh bisa diambil posisi positifnya ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa bantu like, subscribe, dan komennya. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum.